Oke, teman-teman. Yang perlu teman-teman tahu di awal adalah rules trading kita sama dengan rules cancel kita. Nah, maksudnya apa, Mas? Jadi misalnya nih, kayak teman-teman tadi teman-teman harusnya inget ya, kita punya rules trading. Kalau misalnya salah satu dari rules trading kita nih, kita berarti kan misalnya udah mapping nih. Oke, contohnya gimana, Mas? Misalnya, kita coba contohin ya. Teman-teman pasti pernah ngerasa ragu-ragu sama trading plan yang udah teman-teman bikin di awal. Teman-teman udah mapping nih di awal, udah charting, udah entry juga, udah bikin pending order nih di MT4 teman-teman. Teman-teman tinggal nunggu aja tuh harga sebelum tinggal kejemput. Tapi ternyata pas di tengah jalan kok teman-teman ngerasa kayak nggak yakin ya sama trading plan ini. Teman-teman mulai ragu, ini nggak sesuai nih sama strategi awal, sama variabel awal yang teman-teman ambil. Terus kita harus gimana? Nah, di video kali ini saya bakalan bahas ke teman-teman kapan kita harus nahan trading plan kita dan kapan kita harus cancel trading plan yang udah kita buat tadi. So, pastiin untuk tonton video ini sampai akhir. Halo teman-teman trader, balik lagi di channel kesayangan kita, NFC Forex TV, tempatnya trader Nusantara teredukasi. Oke, di sini sama saya Arya. Di sini saya bakalan bahas tuh hal yang tadi kita sudah sebut di awal. Kita bakalan bahas kapan teman-teman mengambil keputusan untuk menahan trading plan teman-teman atau nge-cancel trading plan teman-teman berdasarkan teknik unfilled order. Well, teman-teman, sebelum kita ngobrolin cancel plan, berarti ada trading plan. Nah, trading plan ini berarti teman-teman sudah punya dulu satu set rule strategi. Teman-teman sudah tahu dulu kenapa saya entry di area tersebut. Perlu teman-teman ingat, perlu teman-teman tahu, di komunitas NFC kita menggunakan 4 variabel sederhana. Pertama trend, kedua unfilled order, area unfilled order, ketiga kita menggunakan EMA 9 sebagai validasi area atau verifikasi area. Yang terakhir kita juga melihat tren dari 4 EMA, EMA 200, EMA 100, EMA 50, dan EMA 20. Setelah itu kita mapping kan, teman-teman bisa mapping di TradingView, teman-teman bisa mapping di MT4. Setelah teman-teman mapping, teman-teman udah tahu, oh hari ini saya akan menjadi apa? Buyer kah? Atau seller kah? Setelah itu teman-teman ngambil area. Oh kalau jadi seorang buyer, saya ngambil area demand. Kalau misalnya saya menjadi seorang seller, saya mengambil area supply. Setelah teman-teman tahu entry di mana, stop loss di mana, take profit di mana, teman-teman mulai tuh transaksi di MT4. Teman-teman pasang pending order di sana. Di tengah jalan kan, teman-teman nggak tahu nih, ini udah keluar nih dari strategi di awal. Ini variabelnya ada yang nggak masuk nih dari dalam trading plan karena harga belum kejemput kan. Dan ini masih jadi trading plan kita gitu. Ini masih pending order. Apa kan yang harus dilakuin? Lebih jelasnya kita coba langsung ke layar aja. Oke, teman-teman. Yang perlu teman-teman tahu di awal adalah rules trading kita sama dengan rules cancel kita. Nah, maksudnya apa, Mas? Jadi misalnya nih, kayak teman-teman tadi teman-teman harusnya inget ya, kita punya rules trading ya. Di komunitas NFC kita punya 4 rules sederhana yang teman-teman bisa ikutin. Pertama, follow trend. Yang kedua, ada UFO area. Yang ketiga, kita pakai EMA 9. Yang terakhir, kita pakai trend 4 EMA. Nah, kalau misalnya salah satu dari rules trading kita nih, kita berarti kan misalnya udah mapping nih. Oke, contohnya gimana, Mas? Misalnya, kita coba contohin ya. Misalnya nih, ada area rally, base rally misalnya. Trennya, kita tahu, sama-sama tahu lagi up. Nah, up-nya tahu dari mana? Oke, EMA 200 di bawah harga, sama I-trend-nya confirm up. Berarti dengan kondisi tren seperti ini berarti kita menjadi seorang buyer. Menjadi seorang buyer, kita berarti akan ngambil area rally base rally. Nah, di area sini kan, di area basing. Area basing ini adalah area UFO, oke? Kalau misalnya ini udah masuk nih ke dalam rules kita kan, berarti follow trend, kita udah ngikutin trend. Yang kedua, area UFO area kita sudah ngikutin, ini area UFO kita. Ketiga, pas kita pas kita pasang pending order atau kita bikin trading plan kita, di dalam area ini ada EMA 9. Let's say taruhlah di sini EMA 9-nya. Oke, berarti udah ada 3 tuh, ya kan? Udah ada 3 rules yang terpenuhi di sini.
Yang selanjutnya tren 4 EMA. Tren 4 EMA ini maksudnya kayak EMA 200, EMA 100, EMA 50 dan EMA 20. Misalnya kita cepet aja. Misalnya coba kita pasang garis di sini. Kita pakai ini deh. Misalnya ini EMA 20, kita bedain warnanya. Sini misalnya warna hijau deh. Terus kita pasang lagi di sini ada EMA 50. Warnanya kita bedain warna biru misalnya, terus ada lagi ya sini EMA 100 ya. Ini EMA 100. Warnanya kita nah ini yang terakhir ada EMA 200. Nah, kan kayak gini ya kalau kita menjadi seorang buyer kan, berarti kita pengen struktur 4 EMA-nya seperti ini. Oke, berarti dari 4 rules ini semua terpenuhi dan kita valid. Oke, berarti kita taruhlah, oh ini berarti area entry kita, ini area entry kita yang atas, yang proximal ini, yang distalnya menjadi SL kita atau titik stop loss kita. Udah bagus nih mas, semuanya terpenuhi. Oke, berarti setelah ini kita pasanglah ke pending order. Berarti kalau misal kita langsung langkah selanjutnya pasang harga pending order di MT4. Oke, kita udah pasang tuh. Berarti tinggal nunggu harga kejemput aja kan. Berarti kita pengen harganya dari sini ngejemput ke sini dan dia running entah itu ke atas ataupun ke bawah ya. Itu hasilnya yang nanti akan teman-teman dapat. Nah, rules cancelnya nih selanjutnya. Berarti kita akan cancel. Pertanyaannya mas, kalau misalnya dari 4 variabel ini ada yang sudah tidak memenuhi lagi, kita harus apa? Nah, berarti itu rules cancel kita. Misalnya, yang awalnya trennya ini di bawah EMA 200 misalnya. Berarti kan uptrend kan? Kalau misalnya EMA 200-nya jadi di atas harga, ini kan udah jadi rules cancel. Berarti ada pembalikan tren di dalam sebuah market yang sebelumnya uptrend menjadi downtrend. Atau misalnya gampangnya iTrend deh. Mas, awalnya iTrend misalnya hari ini saya pasang, saya mapping dan saya charting dan saya pasang pending order di MT4. Di situ iTrend-nya confirm. Dan seiring berjalannya waktu harganya belum kepanggil kan karena pending order. Setelah itu pas besoknya teman-teman cek, mas iTrend-nya jadi unconfirm, apa yang saya harus lakukan? Cancel. Sesimpel itu. Karena kenapa? Kita entry berdasarkan iTrend. Kalau iTrend-nya sudah berubah status, ya sudah tidak valid lagi area yang kita ambil. Next, misalnya, oke mas, iTrend-nya masih confirm. EMA 200-nya juga masih sesuai di tempat yang seharusnya. Tapi, misalnya EMA 9-nya keluar dari area. Yang kita pengen kan EMA 9 selalu di dalam area kita, di area UFO kita. Tapi ternyata misalnya area UFO-nya, EMA 9-nya keluar dari area UFO. Cancel. Kenapa? Karena EMA 9 ini sebagai salah satu variabel untuk memverifikasi area itu masih valid atau enggak. Oh iya kan, mungkin pertanyaannya ada kayak gini. Ya pasti kan EMA 9 bergerak terus mas, harga bergerak terus, EMA 9 pasti bergerak. Iya betul. Gitu. Nah, di situ tugasnya teman-teman untuk selalu pantau trading plan teman-teman. Oke, kita coba charting di chart AUD USD deh. Kira-kira ada nggak nih contoh dari cancel plan yang bisa saya share ke teman-teman? Kita nyalain dulu 4 EMA-nya. Kita nyalain dulu tools iZone-nya. Nah, tools iZone ini fungsinya untuk ngebantu kita untuk nentuin di mana area UFO-nya misalnya ya. Gitu. Oke. Kita nyalain dulu reference line-nya. Ini adalah EMA 9 sebagai verifikasi kita di awal. Nah, ini kalau misalnya kita dilihat dari current price atau current harga sekarang, ini kita nggak ada entry di AUD USD. Kenapa? Karena EMA 9 nggak ada di dalam zona sama sekali. Oke, coba deh kita potong mas gitu. Kita coba back ke hari-hari sebelumnya. Kita coba pakai fitur replay. Misalnya kita potong di sini deh, nggak usah jauh-jauh. Wah, berarti ternyata ada EMA 9 di dalam zona drop base rally di sini. Berarti kalau misalnya teman-teman cek, oke, mas kita coba cek dulu trennya. Harga berada di atas EMA 200 which is uptrend. Berarti kita akan entry di area ini. Karena kita sudah tahu sedang uptrend, kita menjadi seorang buyer, kita cari area UFO buy which is drop base rally, itu adalah area buyer untuk di area UFO. Ada EMA 9-nya dan trend 4 EMA-nya clear ya. Ini EMA 200, EMA 100, EMA 50 dan EMA 20. Ini clear. Oke. Selanjutnya kita pasang dong, berarti kita udah tahu nih kita SLTP-nya di mana, entry-nya di mana gitu kan, kita sudah tahu. Kita pasanglah pending order kan. Coba kita jalanin. Ternyata
di hari Sabtu atau di hari Jumat deh. Di hari Jumat kita coba mundurin lagi ya, biar teman-teman kelihatan. Misalnya kita replay ke sini kan tadi, Aizon sudah ngebaca. Sebentar, replay. Kita potong di sini. Nah, tadi ya kita potong di sini karena ada EMA 9-nya. Kita coba jalanin. Nah, di hari Kamisnya malah, di hari Kamis ini masih dekat sama proximal. Oke mas, nggak apa-apa lah kalau hari Kamis gitu ya. Kita majuin lagi satu candle lagi. Ternyata di hari Jumat tanggal 10 Mei, tadi kan 8 Mei kita entry kan. Di tanggal 10 Mei, EMA 9-nya udah fix keluar dari zona yang awal kita ambil ini. Apa yang perlu dilakukan? Kan udah nggak sesuai trading plan, simpelnya sebenarnya itu aja. Di awal kita entry berdasarkan EMA 9, berarti kalau EMA 9-nya udah nggak ada di area kita, ya kita cancel aja selagi belum terjemput gitu ya. Karena kan ini belum kejemput kan, ini kita masih nunggu nih, kita masih nge-tap harga lah istilahnya di sini. Terus pas kita jalanin, kira-kira dia akan balik ya mas? Oh ternyata makin jauh. Oke, berarti selanjutnya mas ya udah, berarti kita entry-nya di sini aja misalnya ya. Karena EMA 9-nya di dalam area sini gitu. Oke, nggak apa-apa. Berarti yang tadinya di cancel kita masuk lagi nih di AUD USD di sini. Kita masuk lagi. Ternyata pas jalan di sini kondisinya wah keluar lagi mas dari area sebelumnya. Cancel tuh berarti kan. Selanjutnya kita cek lagi. Oh, berarti udah entry di sini aja mas gitu ya. Karena di sini ada EMA 9-nya. Terus kita jalanin lagi. Ternyata ada area di sini dan area ini tadi udah kejemput karena UFO-nya hilang. Oh, kalau misalnya teman-teman ngeh di mana kejemputnya, misalnya kita potong di sini, kita potong misalnya ya. Terus EMA 9-nya kan. Nah, masuklah di sini kan. Misalnya teman-teman akan entry di sini nih, area agresif misalnya kan. Teman-teman entry, oke, teman-teman ngambil drop base rally kan. Kita jalanin lagi. Wah, ternyata kejemput di sini. Setelah kejemput di sini, kita hapus dulu tadi yang tadi. Makin kejemput, hilang karena sudah fix ngejemput dan ini sekarang lagi running areanya. Ya. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman emang works mas area UFO-nya, coba aja kita cek aja, kita mapping tadi kita entry di sini, harga running dan sekarang lagi running profit. Ya, ini lagi running profit cuman belum TP1 aja. Gitu. Jadi rules-nya yang tadi clear. Yang paling gampang cancel plan itu biasanya EMA 9-nya keluar dari zona. Udah itu aja. Atau trennya, misalnya trennya sebelumnya confirm mas, terus tiba-tiba besok atau 2 hari ke depan tiba-tiba jadi unconfirm, ya udah teman-teman cancel. Tapi kan pertanyaannya mungkin gini, tapi kan EMA 9 akan selalu bergerak mas, baik market ke atas atau ke bawah. Nah itu dia, makanya teman-teman perlu pantau gitu. Kalau misalnya EMA 9-nya makin menjauh dari areanya, let's say gini, mungkin kita ada toleransi lah. Awalnya EMA 9-nya misalnya di sini ya, yang hijau ini. Ternyata seiring bergeraknya harga ya kan, EMA 9-nya bergeser lah gitu. EMA 9 misalnya bergeser di sini. Oke, nggak apa-apa mas, ini aku tunggu aja karena kan nanti harga setiap naik ataupun turun EMA 9-nya juga akan mengikuti kan. Ternyata pas harga bergerak EMA 9-nya makin jauh. Ya sudah, ini nggak perlu kita hirauin lagi. Akan ada area-area berikutnya yang bisa kita entry gitu ya. Jadi cancel plan kita clear. Rules trading kita sama dengan cancel plan kita. Jadi apa yang kita gunakan sebagai strategi awal kita ketika di tengah jalan ini tidak sesuai lagi dengan rules strategi kita cancel. Itu sebagai rules cancel kita. Itu yang perlu diingat ya. Oke. Mungkin misalnya next kita cek lagi deh di pair lain ada nggak mas? Gitu. Misalnya di USD CHF. Nah USD CHF mungkin kita coba replay ke area sini. Kira-kira ada nggak sih EMA 9 di dalam zonanya? Kita coba cek. Coba aja kita jalanin. Oke. Nah misalnya ini ya, di area ini oke mas, area sini gitu ya. Cuman teman-teman kan perlu ingat, oh ternyata di USD CHF masih uptrend karena EMA 200-nya berada di bawah harga. Berarti ini masih buyer kan, ini nggak kita entry. Berarti kita next pair aja gitu. Kita lanjut lagi misalnya. Oke, di GBP AUD ini ada satu trading plan nih yang dibikin sama Family NFC juga waktu kita live trading di YouTube kemarin. Ini ada area drop base drop. Nah, ini kan udah jauh banget kan EMA 9-nya di bawah sini.
Kenapa kita waktu itu entry di sini? Kita tinggal cek aja, kita coba tinggal potong aja. Kira-kira EMA 9-nya sebelumnya ada di mana sih? Kita coba tunggu, lagi ngelot. Oh, EMA 9-nya masih di sini. Oke, coba kita majuin. Nah, berarti waktu pas kita entry, harga tuh lagi ada di posisi ini dan EMA 9-nya ada di sini nih ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada EMA 9-nya, berarti masuk ke dalam rules kita gitu loh. Harganya lagi downtrend, ada area drop base drop, area UFO-nya, dan ada EMA 9-nya. Ini tinggal kita jalanin aja lagi. Oh, ternyata makin berjalan, harga makin turun, EMA 9 juga makin turun mas gitu. Kita tinggal cek lagi. Ternyata ke tengah sekarang, ini EMA 9-nya. Kita majuin lagi mas. Majuin lagi, ya. Terus kita jalanin. Wah, berarti di Wednesday tanggal 8 Mei kemarin, ini udah fix keluar dari area UFO kita. Nah, kita coba jalanin lagi aja. Kira-kira dia akan makin mendekat atau makin menjauh. Ternyata pas kita jalanin, pas harga di sini, oh ternyata makin jauh mas. Oke, berarti GBP/AUD plan ini kita cancel gitu ya. Jadi teman-teman kebayang ya, kapan teman-teman harus cancel, kapan teman-teman harus ngambil keputusan untuk nahan ataupun teman-teman harus cancel. Kalau yang kita mungkin ya udah pakai pasang toleransi aja deh mas gitu. Kalau misalnya EMA 9-nya masih di dekat-dekat sini ya kita tinggal tetap pantau aja harga ini kemana gitu. Oh ya tadi kalau misalnya makin menjauh ya udah kita cancel. Kalau misalnya harga masih naik, masuk keluar, teman-teman berhak untuk tetap nahan trading plan teman-teman gitu. Jadi pastiin teman-teman punya rules strategi yang teman-teman yakinin. Teman-teman harus disiplin sama strategi trading yang udah teman-teman bikin. Jadi jangan ada toleransi gitu. Udah nggak apa-apa lah, yang penting trennya masih ini, trennya masih ini gitu. Karena kita tetap perlu konsisten. Karena teman-teman dari awal ini pengen, aku maunya ada EMA 9-nya. Berarti kalau misalnya EMA 9-nya keluar dari zona, aku nggak entry lagi di sana, aku cancel di sana. Aku pengen ini semuanya on track gitu ya. Contohnya on track gimana misalnya? Kayak misalnya area ini, kalau kita ngambil dari tren 4 EMA-nya, misalnya EMA 9-nya ada sih mas di sini. Tapi tren 4 EMA-nya semuanya udah nyebrang. Ini kan belum nyebrang. Let's say taruhlah di sini kondisinya kalau EMA 9-nya itu, para EMA-nya ini udah nyebrang area. Misalnya kayak gini, ini udah nyebrang. Terus ini juga yang garis EMA 100 sudah nyebrang. Lanjut lagi misalnya ini ke EMA yang ini udah nyebrang duanya gitu ya. Ini kan berarti masuk ke dalam kategori tren 4 EMA counter trend gitu. Jadi nggak kita ambil gitu. Karena kita pengen 3 tren 4 EMA aja. Agresif, konservatif, sama moderat. Counter trend nggak kita ambil gitu ya. Jadi teman-teman kebayang ya, kapan teman-teman harus cancel, kapan teman-teman harus nahan trading plan teman-teman. Jadi menggunakan teknik unfill order ini teman-teman bisa nih mengidentifikasi peluang dan resiko yang ada di market secara real data gitu. Jadi teman-teman entry nggak kira-kira, teman-teman cancel pun nggak kira-kira. Jadi kalau ditanya, kok lu cancel gitu? Ya karena variabel yang saya gunakan strategi di awal ini nggak ada. Berarti cancel. Jadi keputusannya itu bukan kayak kira-kira, kayaknya gue nggak jadi suka deh sama area gini, nggak gitu. Teman-teman cancel sesuai dengan berdasarkan rules yang ada. Pun even teman-teman perasaannya kayak, kayaknya nggak enak nih perasaannya, tapi kan masih ada strateginya. Teman-teman masih on rules, masih on strategi gitu. Variabelnya masih ada di dalam zona yang teman-teman ambil. Teman-teman akan tetap tahan gitu. Jadi semuanya nggak pakai kira-kira ya. Entry nggak kira-kira, cancel nggak kira-kira. Dengan kita tahu kapan kita harus cancel trading plan kita, kapan kita harus nahan trading plan kita, teman-teman bisa loh jadi memaksimalkan potensi untuk menarik keuntungan atau take profit di dalam market. Dan teman-teman bisa menghindari sebetulnya loss-loss yang nggak perlu. Stop loss yang nggak penting sebetulnya. Jadi pun even teman-teman menggunakan mas tapi udah sesuai trading plan, sesuai variabelnya ada, tapi tetap loss ya gimana gitu. Ya so be it. Memang market terjadi seperti itu. Tapi kalau misalnya kita bisa mengidentifikasi lebih jauh lagi, kita nggak cuma tahu entry-nya aja, tapi kita tahu kapan kita harus cancel trading plan kita. Ini kita bisa meminimalisir stop loss yang sebetulnya nggak penting. Jadi teman-teman tadi ya bisa memaksimalkan take profit yang ada di dalam market. Kalau misalnya teman-teman sejauh ini gimana? Nerapin nggak tuh cancel plan yang kayak tadi? Atau teman-teman entry abis itu udah teman-teman nggak coba buka-buka trading plan lagi teman-teman? Teman-teman nggak coba cek lagi pending order teman-teman yang lagi berjalan di market? Coba share pengalaman teman-teman di kolom komentar di bawah. Pastiin juga untuk like video ini dan share video ini ke teman-teman di luaran sana. Mungkin membutuhkan.
Pastiin juga untuk subscribe NFC Forex TV. Sampai ketemu di video berikutnya.